كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد. افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa kembali ditakdir hadir, ditakdir berkumpul di tempat-tempat yang mulia, yang mudah-mudahan menjadikan tempat yang kita laksanakan pada malam hari ini insya Allah menjadi tempat yang penuh barokah, dan juga kehidupan kita seluruhnya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berdoa mudah-mudahan di dalam hidup kita selalu berada di dalam tuntunan syariatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga kelak insyaallah di waktu semua manusia bingung mencari naungan, insyaallah kita berada di bawah naungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah bendera beliau yang insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, mari sedikit malam hari ini kita membaca nasihat-nasihat daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammadin Al-Haddad, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Ila qawlihi fasl alayka bi'imarati awqatika biwadha'ifil ibadat hatta la tamurru sa'atun min laylin aw naharin illa wa takunu laka fiha wadhifatan minal khair tastaghriquha biha fabidhalika tadhhar barakatul awqat wa tahsulu faidatal umri wa yadumul iqbalu ala Allah ta'ala. Beliau Al-Imam Al-Haddad seorang yang luar biasa, yang memiliki mata batin yang luar biasa. Imamul Haddad itu yang ngarang rotib. Beliau ini orang yang sejak kecil diberi ujian oleh Allah. Mata zahir beliau ini tertutup, sakit, akhirnya buta. Tapi karena memang dekat dengan Allah, ada satu mata yang dibuka oleh Allah, yaitu mata batin, ya, atau yang bahasa Arab dikenal dengan nama basirah. Moto basirah. Ada orang yang moto mata zahir niki, fisik niki melek, tapi
tapi mata batinnya buta, mata batinnya tertutup. Bahaya nih. Lahum a'yunun, mereka punya mata kata Allah, walakin la yubsiruna biha, tapi matanya tidak bisa dipakai ngelihat. Ya kalau ngelihat itu cuma kelihatan gini, tidak sampai masuk ke dalam hati. Iya, tidak sampai begitu. Ngelihat ada orang yang hidupnya penuh ibadah selamat, Allah, masya Allah, iya ya. Anda cuma ngelihat toh, ngubur konco, ngubur dulur, ngubur tonggo, ngelihat, tapi ya tidak ngambil pelajaran. Banyak. Kadang-kadang nang kuburan itu cangkruan guyonan kakak-kakak, ngubur, naruh, yang ngubur kadang-kadang, yang masukkan ke dalam kuburan kakak-kakak. Padahal ini kan pelajaran besar. Nom mati. Padahal kuat ngekim sampai dina. Ngekim ya. Fitness padahal. Yo mati ya. Yo Fir'aun mati ya. Jadi ternyata harus mengambil pelajaran. Nangis. Makanya termasuk di apa namanya? Sunnah. Disunnahkan itu ketika mengantar jenazah tidak wiritan. Jadi kalau di masyarakat kita kan gotong keranda itu biasanya dia mau gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu perlu diketahui buatan sunnah, tidak sunnah. Wih, ini mulai zaman yai saya di BP, tapi ngamukan sabar semua. Wiritan ngantar jenazah itu hukumnya tidak sunnah. Yang sunnah ketika ngantar jenazah itu diem, tafakur, diam suruh tafakur, menang sampai ngantar. Kalau bisa ngantar tuh menengkapi netes, ya Allah. Kalau giliran saya kelenti, kalau giliran saya ya Allah, bisa jadi malam ini, bisa jadi mati ngantar, moro-moro geblek, bisa jadi begini, ya Allah, apa siap kira-kira saya nangis. Nah itu yang bagus nih. Nah, cuma itu kan tidak berjalan di masyarakat kita. Gotong mau kita kan, tuan di toko lancar, nangis. Ini makin ngomong ke dunia. Ngantar jenazah, yang dia ngomong kadang-kadang maksiat. Tongkong di kaya itu. Maksudnya berarti kan nginceng-ngincengan kan. Jadi ternyata hadirin rahimakumullah, bahkan ketika ngantar jenazah sudah ada tanda yang besar di depan mata kita. Kalau kata ulama itu keranda mayit, nama keranda, katil itu kalau bisa ngomong, ya, wahai orang yang gotong mayit niki, ya, yang gotong mayit niki, ana sarirul manaya, saya itu adalah pembaringannya angan-angan. Angan-angan nanti kepengen gini, kepengen diguming ini terakhir ya katil, ya. Makanya kata ulama, kafir itu kalau bisa ngomong tuh ngomong saya nih pembandingannya angan-angan. Ini sekarang saya bawa orang yang ada di dalam saya, sesuk ya giliran sampai ya giliran kamu besok. Kapan? Ya siap-siap besok. Kamu solo misri bimislah. Ini yang di dalam saya juga kalau bisa ngomong pasti ngomong begini, berapa banyak orang yang kayak saya ya berjadi kayak saya, seger awak enom ya ternyata mati. Tapi kan ngelihat keranda ngakak guyonan, gudit-guditan, masukkan jenazah itu kadang-kadang yo gemuyu, katokan gemuyu, tidak ada ngambil ibroh sama sekali. Berarti orang apa bahasa kasarnya moto dohiri melek tapi moto batinnya nah, yang kita mau ini kan moto kita dikasih alhamdulillah melek, mata batin juga melek. Kalimah melek dikasih ujian kecil itu sakit cacat wadah sampai parah, ada yang bilang kalau tidak salah dicopot kalau cengking atau gimana, akhirnya sampai membuat buta. Tapi namanya buta itu cuma fisik dohir toh, tidak masalah, mata batinnya melek, terang, tembusnya lebih parah, ya. Dan itu Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Innaha la ta'mal absar
walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya manusia yang kayak gitu, model-model yang enggak ngakak-ngakak gitu kan, ya, itu bukan matanya buta, innala ta'mal absar, walakin akan tetapi ta'mal qulub allati fis sudur, akan tetapi yang buta itu mata hatinya yang ada di dada. Maksudnya yang dalam keyakinan itu mati, picek, buta, sehingga tidak bisa melihat apa-apa. Tapi beliau-beliau lihat para kiai, para alim ulama yang kadang-kadang kita tahu beliau itu tidak kelihatan. Makanya istilahnya orang buta, orang soleh tapi buta, itu kalau di dalam bahasa Arab kadang-kadang tidak disebut dengan nama a'ma. Kalau kita belajar ngaji itu kan buta itu bahasa Arabnya a'ma. Tapi kalau khusus orang soleh-soleh itu, kalau ulama nulisnya bukan a'ma tapi basir. Basir itu hangmoto basiroy melek. Jadi tidak bahas mata ininya, maksudnya mata ini melek, maksudnya oh mata dohirnya tutup tapi melek. Ada satu orang di zaman Hayatullah Haddad ya Pak, jadi namanya keramat ya, dan juga memang dikasih oleh Allah untuk orang-orang yang soleh, orang yang menuntun jalan Allah, untuk orang yang meniti di dalam hidupnya jalan Allah, ya diberikan mata batin itu. Jangan kaget kalau beliau ngomong lawan, beliau itu tiba-tiba apapun kelihatan jadi hikmah nangisnya dan lain sebagainya ya. Ini kalau orang nggak pati percaya ya yang pati percaya, apalagi sih rame-rame saat ini ya, mosok bisa ketiku iya tak, hati-hati urusan Nabi Wali. Karena memang hadis qudsi Allah bilang kalau orang sudah sampai derajat dicintai Allah, Allah yang jadi matanya. Maksudnya dalam tanda kutip Allah ngasih penglihatan khusus, Allah yang jadi telinganya, Allah yang jadi tangannya, Allah yang jadi kakinya. Bukan pakai kaki biasa tapi kaki khusus dari Allah, bukan pakai mata biasa tapi mata khusus dari Allah. Yang mudah-mudahan kita termasuk bisa merasakan yang seperti itu. Satu waktu ada satu orang datang ke pengajian Imamul Haddad. Datangnya ini iseng, datangnya iseng. Di sini kan jenenge Imamul Haddad jari ini alim, jari ini katanya begini kan. Hadir. Ketika hadir begitu, ngelihat ke depan, penasaran, andi wae. Ayah, warna picek. Nonton awak cewek yang bisa, nonton badannya sendiri dia tidak bisa, nonton jamaah segini banyaknya. Kalau diceritakan nih wong picek nonton wong, ngenyek tidak terima. Apa? Begitu saja kok, apa namanya? Nonton orang, nonton dirinya tidak bisa. Itu subhanallah, sambil gerundeng ngomong begitu itu dibagikan kopi. Kalau di Hadramaut itu pengajian, mungkin yang pernah tahu ya, pengajian-pengajian itu dibagikan kopi, dicor langsung diminum. Kalau kita kan dicor kopi taruh dulu sampai sore ya, ini tidak bisa langsung diminum karena gelasnya ini dikembalikan ganti lagi yang lain, ganti lagi yang lain. Nah, sambil dicori kopi, sambil gerundeng, makin gerundeng oleh Imam Haddad. Ambil nyeruput, ini tangan mulai naik begini. Imam Haddad tengah-tengah ngomong, mandek, pak, tanjakan kopi, tanjakan kopi, hati-hati, ono cecek. Cangkirnya ada ceceknya, cangkir ono cecek, nanti orang ini, apa sih? Pengajian cecek. Lah begitu ngomong kopi nolak, cecek. Ternyata di gelasnya dia, gelasnya yang gerundeng tadi ini yang tidak terima, tidak akhlak sama Imam Haddad nih. Ternyata cangkirnya kecil, ada cecek di dalam. Jadi waktu mau kopi, tak sudah ada ceceknya atau cecek jatuh ke kopinya itu tidak kelihatan. Kaget ya Allah, isu ngarep motor cek dari gede katon, anggono ado katon. Yang saya di depan mata picek ternyata mata saya sampai cek sebesar ini tidak kelihatan. Beliau dari jauh pantas nonton wong akeh kene han picek asli nih. Tobat orang tersebut jadi muridnya Imam Haddad ya, ini sehingga ketika beliau ngarang karangannya manfaat, ketika beliau punya murid-muridnya luar biasa, akhlaknya hebat dan lain sebagainya, maka
mudah-mudahan mendapatkan barokah Imamul Haddad. Nih karangan-karangannya banyak luar biasa, di antara yang terkenal itu Rotibul Haddad. Itu bukan karangan sebetulnya, susunan, karena beliau menyusun dari hadis-hadis dijadikan satu, kemudian dinamakan Rotibul Haddad ya. Satu pasal di dalam kitab Risalatul Mu'awana, beliau mengatakan begini Pak, alaika, hendaklah bagi kalian, bagi kita semua ini, bi'imarati awqatik, untuk memakmurkan waktu-waktu kalian. Jadi beliau menekankan makmurkan waktu. Makmurkan itu gimana? Ya isi dengan hal-hal yang baik. Makmurkan masjid itu kan pokoknya ngisi masjid dengan hal baik ya. Dengan apa ngisinya? Biwadhaifil ibadah, dengan tugas-tugas ibadah. Kalau cuma ngisi toh ya bisa ngisi apapun bisa, sampai tidak ngisi waktunya wis mari ini sak kontrol, namanya ngisi waktu kan. Iya, tapi bukan memakmurkan waktu, mengisi waktu itu namanya. Cangkruan mulai jam 1 bengi sampai subuh ngisi waktu apa bukan? Ngisi waktu. Saya bosan nang omah, saya kepengen ngisi waktu dengan ya, ketemu konco cangkruan, ngerokok. Itu ngisi waktu, tapi bukan memakmurkan waktu. Memakmurkan itu berarti dengan hal-hal yang baik, yaitu dengan tugas-tugas ibadah ya. Kata beliau, jadi beliau itu menyuruh kita punya waktu, jangan sampai sayang berjalan begitu saja. Jangan sampai tamurru sa'atan min lailin aw naharin, jangan sampai lewat satu waktu baik pagi, siang, malam, illa wa takunu laka fiha watifatan minal khair, kecuali waktu itu isi dengan tugas-tugas ibadah yang baik. Kita maksud beliau itu, kita ini mulai pagi harus terprogram. Harus terprogram, apa maunya kita nih, apa pagi, oh pagi saya mau begini, sore begini, malam begini, duha begini, maghrib begini, kudu ditoto ya. Jangan hanya apa namanya berjalan begitu saja, pokoknya kepengen ibadah, kepengen kesel, pengen turu. Kalau tidak terprogram segitu ya akhirnya semuanya kacau, walaupun itu baik tapi tidak terprogram ya. Harus mulai noto, kata Imam Haddad, pagi mulai subuh, mari subuh hati noto, mau apa? Habis saya selesai subuh wiridannya sholat, habis wiridan sholat saya kepengen setiap subuh 1 juz Al-Quran. Kalau nanti hari Jumat saya ngaji ke nanti Jumat hari apa yang ngaji Pendi loh Haji Ali, hari apa itu? Jumat pagi ya. Jumat pagi ngaji Ali. Sabtu ngaji tang Haji Ali mana? Haji Ali. Minggu oh saya nggak ada kosong, atau saya kalau minggu subuh Congking Banyuwangi. Senin nggak ada, pokoknya kosong kudu sajus. Kalau ada pengajian budal ngaji harus sudah kita sudah. Oh pulang dari ngaji setengah 6, jam 6 noto anak sekolah, nulungi istri, nolong anak sekolah, bantu-bantu. Nanti jam 7 saya harus begini berangkat kerja. Jam 9 atau jam 10 sekitar itu kudu sholat Tuhan. Apapun yang terjadi lakonono, kecuali darurat tetap lakonono. Kalau darurat laksanakan kedaruratan tersebut, ketika selesai diganti di kodok. Mari subuh moro-moro nang telepon, Mas antar mana rumah sakit ini geblak kan, ayo cepetan, udah ke rumah sakit. Akhirnya kan hilang waktu itu, mau nggak diganti. Tapi saya sudah istiqomah mau coba itu latih mari subuh, pulang dari rumah sakit jam 9, jam 10, apa sampai baca. Karena totoan waktu itu yang kerap ya Pak. Totoan waktu itu kata beliau, Fabidali kata baru barokatul awal. Dengan noto memakmurkan waktu itu adalah muncul yang namanya barokah waktu. Waktunya barokah, sedikit tapi bisa dapat ini, sedikit bisa dapat ini, sedikit tapi bisa begini. Itu hasilnya apa? Barokah. Dari mana itu? Karena noto amal. Maghrib, Isya, khotib, sajus misalnya. Ya sudah maghrib Isya.
Nanti kalau pas pengajian Haji Didin, udah Haji Didin. Malam Kamis mengholik, Haji Holik, berangkat Haji Holik. Apapun, monggo. Saya kalau ke sini harus begini. Ditoto Pak, maghrib Isya harus begini. Sore harus begini, baca ini. Malam saya baca ini, malam baca ini, harus ditoto. Ya, munculnya barokah itu dari sana. Kalau belajar Pak dari para guru nih, guru saya Habib Salim Masyadiri ini Pak, luar biasa. Saking notonya sama waktu, beliau tuh selalu mau dibilang toto, meski tetap ngelakoni api, tapi kalau tidak tertata itu biasa-biasa jadinya. Tidak kelihatan barokahnya itu tidak muncul. Tapi kalau sesuatu itu baik ditoto, di jadwal, ini begini, itu muncul barokah. Habib Salim nih Pak, saking luar biasa ya, beliau itu sampai punya kitab-kitab khusus yang beliau hatamkan khusus di mobil. Jadi saking nonton nih, sampai moco kitab itu bukan cuma di rumah atau di pengajian, nang motor sambil perjalanan ini kan lumayan. Oh, setengah jam perjalanan itu kan, kalau kita kan setengah jam perjalanan ya udah HP. Saya mau tanya, udah HP setengah jam kan tidak terasa capek, dapat apa? Walaupun terhibur itu terhibur, tapi tidak ada, ya selesai, tidak ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk hidup, tidak ada. Mari meledok, paling paling hiburan ngakak, kan, lihat sule ini, lihat ini. Tapi sekelas ulama ya Pak, Habib Salim, kita tuh hatam, jadi ditaruh memang di mobil, dibaca kalau jalan dibaca, hatam satu diganti kitab lain, hatam satu diganti kitab yang lain. Itu tumpukan yang hatam di mobil. Ada satu lagi yang kita tahu, Habib Salim itu kan rumahnya di lantai bawah buat tamu. Beliau itu lantainya di lantai atas rumahnya, orang-orang Hadromo itu begitu rumahnya, di lantai atas, lantai kedua. Di samping tonggo tembok ini ada rak satu meja gitu, ada kitab. Itu kitab tidak bisa dipindah-pindah sama muridnya. Itu kitab khusus beliau baca kalau mau naik ke rumah ketidur. Jadi kalau malam-malam sudah keluar harus pengajian, terus sampai di rumah gitu, sebelum naik ke tangga kan berarti sudah habis mau tidur. Naik, sebelum naik itu beliau berdiri sambil baca kitab 10 menit, 15 menit, tutup, taruh, naik lagi. Itu hatam kitab. Jadi untuk kitab saja hatam. Saya nyoba satu kitab, tak gawa nanti jika hatam. Padahal dibawa kemana-mana. Kenapa? Tidak tertata. Ini kitab saya bawa, Pak, saya bawa ngaji, buat sama Gus Yasmi saya bawa. Nah, tapi yo kalah, kitabnya dibawa dok, tapi tidak dibaca karena tidak tertata. Nanti insya Allah biar kemana-mana ngaji kitab, ngarang tidak termocok. Diterono es, bunyi HP kling, HP dicek ini sudah setengah jam sama HP. Kenapa? Tidak tertata. Jadi mocok kitab bisa hatam kalau tertata. Sholat bisa istiqomah kalau tertata. Yang sholat duha, ya wes insya Allah kadung ini pokoknya sholat duha, insya Allah pun istiqomah. Jam ini sana ya wes, kadang jam 7 sholat duha, kadang jam 12 tidak nono istiqomah enggak? Enggak. Tapi kalau sudah noto, pokoknya jam 9, jam 10 sekitar itu kudu sholat duha. Mesti nang sawah macul-macul jam 9 mandek bersih-bersih, Allahu Akbar, lanjut lagi nanti. Nah, tapi tertoto kelihatan barokah, kelihatan istiqomah. Kenapa? Tertata, jadi terjadwal. Menjadwal kegiatan itu luar biasa. Menjadwal kegiatan itulah dikatakan tadharu barakatul awqat, akan muncul berkahnya waktu. Nah sekarang saya panjangkan coba introspeksi masing-masing ini. Kira-kira sudah menjadwal nggak kegiatan selama ini? Apa pengajian kadung ngiling budal, kadang-kadang lagi. Iya, pengajian karena tidak tertata kan ya. Ya walau lupa sesekali itu wajar, tapi kalau setiap pengajian lali itu memang nggak niat kan. Kalau lagi dapat hidayah budal, kalau tidak berangkat. Kenapa tidak tertata? Harus ditoto. Malam saya baca wiritan ini, saya malam tidak tidur kecuali sudah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu pun ngajari sahabat, kalau tidak salah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau ngajari saya, ini introspeksi untuk saya pribadi pertama dan yang mau mengambil nasihat ini. Saya panjenenganku nonton tak kira-kira sebelum tidur baca apa? Sudah pernah? Hah?
Maca apa terus? Paling pol bismillahirrahmanirrahim ya, bismillah amut itu kadung wile. Kadang-kadang ya nyekel HP sak keturun nih, betul. Lebih banyak begitu atau lebih banyak bismillah? Sama tidur kelepak, kadang-kadang HP jatuh sampai kantem. Enggak, ya Allah, sirup lah. Enggak mau coba bismillah, enggak baca dan lain sebagainya. Ayo dibaca apa Kanjeng Nabi dawuh? Kanjeng Nabi dawuh kepada Sayyidina Ali, "Hai Ali, jangan kamu tidur kecuali sudah hatam Quran." Siap? Ojo turu kecuali hatam Quran. Siap? Ayo siap ngajono. Sama aja. Oh, dengan siap. Hatam Quran atau dina. Sayyidina Ali bin Rasulullah hatam Quran setiap mau tidur. Rasulullah SAW beliau mengatakan bukan baca seluruhnya, tapi jangan tidur kecuali maca qul huwallahu ahad ping 3. Karena setiap qul huwallahu ahad itu ta'dilu thuluthul Quran. Satu qul hu niku sama seperti sepertiga Al-Qur'an. Berarti maca qul hu ping 3 koyo hatam Quran, tapi koyo hatam Quran bukan asli hatam Quran. Pahalanya itu sama seperti hatam Quran. Tapi kalau hitungan huruf per huruf ya enggak. Jadi Ramadan ojo alasan enggak mau Quran harus 10 itu loh. Nah itu hanya pahala globalnya sama, tapi pahala huruf per hurufnya taruhkannya itu jelas tidak sama. Kalau podo ya ngono maca Quran huruf. Tapi fadilah baca Quran bisa didapatkan kalau dengan kulhu 3 kali. Makanya kalau hatam Al-Quran kan ketika sampai qul huwallahu ahad diwaca ya 3 kali. Yang betul itu 4 kali. Bukan betul. Yang afdol yang diajarkan oleh guru-guru kita umumnya 4 kali. Ya, 3 kali monggo bukan salah, tidak ada masalah, boleh. Tapi kita biasanya bacanya itu 4 kali. Kenapa 4 kali? Yang 1 untuk sesuai urutan hatamannya, yang 3 untuk dapat pahala hatam Quran. Ya, jadi bacanya berapa? 4 kali wayai qul huwallahu ahad. Saya mulai dulu 3 kali diajari kiai saya. Betul-betul boleh-boleh saja. Ya, berarti langsung 3 itu dianggap yang apa namanya jalur hatamnya ya dibaca di antara yang 3 itu boleh. Jadi Kanjeng Nabi dawuh seperti itu. Pernah tidak kita noto mau tidur pokoknya kudu maca qul hu? Pernah? Kan masih selama ini mungkin yang belum, ya mungkin saya husnudzon banyak yang sudah, tapi ayo kita yang belum ini biasanya ngeliat HP, kalau udah lihat HP itu tidak tidur, iya wes kulhu selesai kulhu belum HP sampai kesirap terserah, tapi ya kulhu minimal kulhu ping 3, kemudian jangan lupa ayatul kursi ya, sampai yang baca ayat kursi di pagi hari Allah jaga sampai sore, sampai yang jaga baca sore hari maghrib atau asar maca ayatul kursi Allah jaga sepanjang malam sampai subuh. Ayatul kursi jaga nih ayatul kursi. Kalau bisa tambah lagi bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Yang baca ayat kursi 21 kali bismillah itu Allah jaga dari semua kejelekan, maling, kebakaran, kebanjiran, apa maling, longsor, gempa dan lain sebagainya. Allah jaga, mati mendadak dan lain sebagainya. Kulhu apa namanya ayatul kursi sama bismillah. Kandung semangat tambah no yasin mulai sampai isya. Pokoknya jangan tidur kecuali sudah yasin, harus dinoto, tidak boleh tidur kecuali yasin. Saya niatin pokoknya habis dari sedih munggah kasur butuh yasin. Yasin ini luar biasa. Yasin itu dalam hadis Kanjeng Nabi dawuh yasin 5 quri'alah. Yasin itu tergantung niat dibacanya untuk apa. Sampai niat apapun untuk yasin bisa. Jadi yasin itu surat apa? Surat beres masalah, hajat apa? Yasin. Minta ke Allah dengan wasilah surat yasin. Moco yasin. Kalau pas kepepet betul sampai moco yasin 41 kali. Ya, ini amalannya aslaf itu. Makanya yasin kan sampai dipakai sama ulama plus ditambahin dungo-dungo di tengahnya ada namanya yasin fadilah ya. Yasin fadilah.
Itu ditulis sama ulama Yasin, ada ayat-ayat yang mengandung hikmah, berapa kali dibaca, ada doanya di tengah-tengah, karena luar biasanya surat Yasin. Jadi kalau mau kepengen apa-apa, baca Yasin. Baca apa? Ya Yasin. Kalau kepepet, Yasin berapa? 41 kali. Sampai mau ziarah wali, plus Yasin 41 kali, lebih mandi lagi. Dan itu sudah sering saya buktikan. Baik pribadi atau ngomongnya orang, ada orang yang gini dah. Nah, Habib Hasan kalau dibanyakin saya suruh ke Habib Hadi, kadang-kadang ke Habib Hasan Gereja Pak, Habib Hasan Menabtur Kadira Sekar, sampai diundangkan Yasin 41 kali. Habib, tidak pakai ngomong, tapi butuh mulai awal, sopo hangu ini sana. Sampai kasih syarat sendiri, ini umat sendiri. Mumet bucu nelpon, mau saya angkat ini terus takut Yasin pedot. Sopo ngomong, angkat tidak apa, yang penting Yasinnya sempurnakan 41 kali sekali ngelakoni, jangan ditinggal nanti besok lagi 10, besoknya lagi saulan mana ya 41 itu 41 itu maksudnya sekali duduk, walaupun setelah ngomong gawa kopi itu kalau kepepet yakin mau itu ngerjakan kepepet ya. Itu kita pernah ngerjakan itu sekitar sama baca nyata itu kalau mari duhur asar beres sekitar 3 jaman lah. Kata itu 3 jam enak sudah itu 41 kali karena memang luar biasa Yasin. Maka diceritakan di satu kitab ada satu orang ini Pak rotok suge, pokoknya ya luar biasa lah rumahnya, apa namanya, isinya ada banyak. Satu orang maling ngintai pengen nyolong, jadi dititeni sama maling, setiap malam dititeni. Mesti nanti kalau tengah malam sedikit itu ada satu orang satpam gede dulu jogo, jadi ada satu satpam dijaga terus keliling muter, alah kok mana ngomongnya datang begitu Pak, setiap hari mesti begitu, setiap hari ada orang datang, nanti tidak tahu dari mana munculnya orang itu, orang-orang sudah ada di depan pintu keliling lagi, muter keliling, jadi dititeni, tidak berhasil mau nyolong. Satu waktu malingnya sampai jam 11, setengah 12 satpam itu tidak datang. Wah cocok loro nih, akhirnya mencolot pagar. Begitu mencolot pagar baru mau masuk ke rumah, udah mencolot ini mau masuk ke rumah, satpam itu tegang, tapi tegang badan besar gede dhuwur hingga nondasi, tidak ada kepalanya, mete mencolot dari malam. Wah tahu biasanya datang gagah iku wis medeni tegang nondasi tambah mete mencolot keluar. Wah sampai tobat mandek sampai kaget. Akhirnya ketika selesai tobat minta maaf ke orang tersebut, datang ngomong, Mas cerita tadi itu saya setiap malam mesti apa namanya mau masuk ngintai orang satpam kayak gede dhuwur sampai bayar wong di kemarin Mas, apa hari ini tanggal sekian itu saya datang ke sini satpamnya tidak ada, tapi begitu masuk teko satpamnya tapi dengan dasar ketawa itu Pak, sahibul bednya itu ketawa, orang soleh. Kata beliau, ya Allah, iya berarti memang Allah tunjukkan kepada saya. Maksudnya saya ini setiap malam sebelum tidur mesti maca Yasin dengan niat supaya Allah jaga rumah saya, keluarga saya dari terjadi apa-apa. Hari yang sampai sebutkan itu tadi, dulu maca Yasin separuh keturun, Yasin separuh keturun, akhirnya penjagaannya dia separuh, jadi satpamnya tanpa kepala. Tapi ini mohon maaf, jangan dijadikan dalil untuk moco Yasin separuh. Berarti kalau begitu moco Yasin separuh lebih penting nih kan sih. Tapi kalau moco maling ketemu satpam gede dhuwur tapi lengkap sama satpam gede dhuwur yang nondasi, lebih penting nanti yang lebih menakutkan separuh nih. Oh kalau begitu besok saya buka Quran, Yasin Al-Quran lagi lina kalau namur saya nalar siratim mustaqim tok wes berarti sekil tok ya. Ini lah itu yang ditampilkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah yang seperti itu. Bahkan ketika tidak lengkap sekalipun tetap bermanfaat.
Kapan? Ketika sudah istiqomah. Sabutino wis istiqomah. Luput-luput toh, Allah masih tetap menjaga. Tapi ditunjukkan oleh Allah bahwasanya tetap tidak utuh. Kenapa? Karena Yasinnya belum utuh. Tapi karena barokahnya istiqomah, walaupun luput tetap dapat. Tidak tahu ngocok, buru telung ayat, petang ayat, tutup. Insya Allah sikil doa Imam Malik. Ya tidak muncul, Pak. Nah, kapan kita mau nonton? Ayo sebelum tidur Yasin. Oh nanti subuh bangun tahajud, walaupun 2 rakaat. Muncul barokah ya. Dan kata beliau, faedahnya hidup itu umur bisa kelihatan manfaat kapan? Ketika noto waktu. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia itu butuh noto. Makanya beliau mengatakan begini, yang bani seyogianya antaj'ala lima tata'atahu minal ada, kamu jadikan sesuatu yang sebagai kebiasaan dalam hidup, kebutuhan hidup yang normal, seperti kal akli wasyurbi, makan, minum, wasa'idil ma'as, berangkat kerja dan lain sebagainya, awqatan takhusuha, kamu harus jadikan waktu yang khusus ditoto memang untuk itu. Jadi jangan ngomong no akhirat toh, dunia ini kan ditoto lengkap, barokah. Istri itu kalau sebenarnya masak, pokoknya isuk masak itu barokah. Jam 9, jam 10 masakan beres, semuanya rapi, anak-anak sudah rapi, nyapu sudah selesai, rumah beres. Iya benar. Coba istri kita ngomong pokoknya kepengen nyapu, pengen masak, itu sampai sore ngamuk dok, semua ada yang beres. Iya benar. Dan itu memang terbukti. Jadi jangan urusan akhirat, urusan dunia itu tertata dan kelihatan barokah. Saya pernah duduk sama satu dokter luar biasa. Dokter itu bilang begini, antum tahu kenapa rahasianya orang-orang dulu, orang tua kita itu lebih sehat dibandingkan sekarang? Orang tua itu dulu kan sampai umur tua badan masih segar, kalaupun tambah tua bukan penyakitan, ya sepuh saja gitu kan ya. Di antaranya selain yang pertama makanannya yang sekarang ngawur gitu ya. Sekarang kan anak kecil sudah kimia KB permen yo meteri dan lain sebagainya. Orang dulu kan makannya bagus, semuanya hasil bumi dan lain sebagainya. Yang lebih bagus lagi di antara itu semua, apa kata dia? Dokternya ngomong, saya ngomong. Satu hebatnya mereka itu di antaranya adalah mereka itu makan tepat waktu. Jadi kalau sudah waktunya makan ya makan, tidak pati long ya makan. Belum terlalu lapar tapi waktunya makan ya tinggal dikurangi makannya ya. Tapi kalau sudah lapar ditahan kalau belum waktunya makan. Kalau kita kan udah nemu panganan ya mana nanti ketemu ini sikat langsung plok makan iya aja wis pinggir jalan ketemu ketemu orang jualan mampir langsung ngomplok, tidak pakai ada waktu-waktuan sudah Pak. Nah, beliau ngomong begini, kenapa kok orang yang waktunya ditata, bahkan urusan makan ditata itu jadi sehat? Kan itu dalam kedokteran membuat kita sehat. Dulu saya ingat almarhum Abah itu kalau makan jam 7:30 malam sudah 7:30, mau sudah kelaparan mari maghrib itu paling ngomong kapan sahur kali suwi, tapi dia terus makan 7:30 makan, makan pagi jam 9, sebelum jam 9 tidak akan makan, jam 10 kaset tapi tetap jam 9 makannya ya. Jadi diusahakan makan pas waktu. Kenapa kata dokter itu bilang ketika orang itu mau makan, yang memproses itu mohon maaf bukan mulut toh, maksudnya toh. Yang punya itu bukan mulut toh, tapi yang memproses makanan itu seluruh tubuh. Begitu dimakan, mulut memproses, ludah memproses, lidah juga memproses, masuk ke tenggorokan memproses, masuk ke lambung, yang giling juga memproses. Kan berarti banyak yang memproses, dan setiap yang memproses itu butuh alatnya masing-masing. Kalau kita itu mau makan sudah mempersiapkannya, maka semua organ semua ini Pak, akan mengeluarkan alatnya masing-masing untuk mengelola. Jadi siap.
kemasukan makanan, tahu kita, hari ini anu loh, sama-sama loh, ayo cepetan siap-siap, ini semua siap-siap, lambung siap-siap dengan enzim-enzim apa jenenge, ya itulah yang bisa membusukkan makanan cepat, akhirnya dikelola dengan baik. Nanti gini contoh-contoh, kalau kita kepingin, mosok memproses kudu siap-siap, iya, karena badan itu mempunyai alat untuk memproses makanannya masing-masing. Kita ini melihat makanan, air liur tumbuh dah, makanan enak, kali enak, serong, karena ada yang kerosot di mana di rahang sini ya, serong lidah kemudian keluar air liur, betul mana? Itu tanda bahwasanya kita itu lihat makanan memproses. Cuman masalahnya prosesnya belum siap kabeh, makanan wis masuk, akhirnya dadaan kaget. Ibarat orang suruh kerja tapi palunya belum dibawa, ininya belum dibawa, buru gawa palu dok, wes kerja ayo gimana? Yo gimana? Yo sikat sakene wes. Ayo enggak, pengen kelompok. Oh iya, baru ayo cepetan saya ini, belum siap apa-apa. Ya sakene kan, nggak nemu palu waktu dia itu. Perkara aja dia belum. Kenapa belum siap? Jadi badan kita itu untuk segala sesuatu persiapan. Ketika persiapannya bagus, masuk makanan, mulut bagus, keluar enzimnya yang namanya makanan kan perlu dihancurkan. Yang menghancurkan itu bukan cuma gigi kita, tapi air liur, ini lain semuanya itu memproses. Nah, ketika proses itu tepat waktu, badan ini otomatis. Makanya orang-orang walaupun yang punya penyakit lambung dan lain sebagainya, ya umumnya walaupun punya emah, punya lambung dan lain sebagainya, waktunya puasa kuat. Iya. Waktunya puasa, kenapa kok kuat? Karena otak kita itu mulai subuh sudah diperintah, mangan ya hari ini sampai maghrib, bahkan dikasih tahu semua. Berarti semuanya enzim-enzim yang perlu dikeluarkan untuk jaga sampai maghrib itu keluar. Lah kalau yang telat makan lain, saya telat makan mulu tak semua cukup pengen koyok-koyok wong puasa lain. Karena perintah otak kita ini tidak nyuruh badan siap-siap, badan kita wayai lemes butuh asupan, tapi tidak dikasih asupan akhirnya ya serendeng kan, jadi lambung, apalagi ini dan lain sebagainya, karyawan panas dalam hancur semuanya. Kenapa? Tidak siap. Nah, urusan badan saja jadi rapi, jadi sehatnya gara-gara apa? Teratur, rapi, ditoto. Apalagi urusan akhirat ya. Beliau kemudian melanjutkan bagaimana? Sesungguhnya ya, tidak mungkin orang itu bisa istiqomah dengan mengabaikan toto, mengabaikan jadwal, itu tidak mungkin. Paran jari wis, ya paran jari wis mengalir bagaikan air. Tidak mungkin istiqomah yang begitu. Dan juga kalau sudah orang saling melalaikan jadwal, tidak mungkin bisa soleh, tidak mungkin bisa rapi, perbaiki diri, itu tidak mungkin. Imam Hujjatul Islam, Imamul Ghazali, beliau mengatakan ya, sebaiknya, seyogianya antuazia awqataka, kita itu membagi waktu. Jangan subuh rampung semua wiridan dari siji sampai jam 8, nanti asar maghrib isya tidak ada wiridan lain, jangan. Ada waktu-waktunya. Makanya kan di pondok-pondok itu kan dibagi. Kemudian kalau di pondok-pondok itu pagi mau coba itu latif, habis itu latif sakron, Hizbun Nawawi, nanti asar suratul waqiah, nanti maghrib mau coba Quran, malam baca ini, semuanya ditoto rapi. Kenapa tidak langsung mulai pagi sampai jam 9 malam wis punya? Enggak, suruh membagi kata beliau. Dan juga wirid-wiridmu, auratnya kamu, kata Imam Al-Haddad, itu disuruh disusun sesuai waktunya. Dan kamu tentukan setiap waktumu itu ada amalan atau kerjaan yang pasti kamu lakukan, yang ketika sudah ditentukan harus dilakoni, itu sudah. Mau ada apa ya harus melakoni, kecuali darurat. Kedatangan tamu, ya namanya tamu, masuk di kokon, turun wajah tamu ya. Nah, kalau janjian silakan, tapi kalau dadaan monggo silakan ya. Jangan sampai, kata beliau, jangan sampai ini. Kenapa? Jangan sampai kamu itu meninggalkan dirimu muhmalan, sudah kamu biarkan, kalau bahasa kita sekenaknya, seenaknya sendiri. Apa? Babalumu. Wah, ya kepengen
wiridan, ya wiridan. Nanti kalau pas bangun ya insya Allah wiridan. Kalau tidak bangun ya orang jari guys. Nah, saya mau tidur sampai jam berapa? Ya sak tangi nih. Nah ini berarti tidak terjadwal saudara. Ini nasihat untuk saya pertama pribadi. Kata beliau, karena ihmal yang seperti itu sak kena wayai kepengen tangi, kepengen mangan, tidak ditentukan waktunya, itu seperti ihmal al-bahaim, seperti apa? Binatang. Binatang itu masa program waktunya makan. Yang memprogram kan yang punya nih. Kalau yang punya ngasih waktu jam 7 terus dia siap. Walaupun binatang bisa siap. Tapi kalau binatang asli nih gimana? Yang di kandang-kandang itu gimana? Ya semuanya tangi, ketemu makanan, bangun, kepengen buang air. Saya kan tidak ada bangun pagi, subuh ini, wajib sholat, tidak ada. Oh ini waktunya makan, tidak ada, karena dia ihmal al-bahaim. Kata beliau, dia jangan sampai yashtagil fi kulli waqtin bima tafaqo kaifat tafaq. Kita ini melakukan sesuatu di satu waktu tertentu tergantung suasana dan kondisi. Kepengen ngaji, kepengen baca Quran. Akhirnya kapan? Yuk ketemu Quran ini setahun sepisan itu. Ya. Maka aksaru awqatuhu dha'i'ah. Orang yang seperti itu banyaknya waktunya akan terbuang sia-sia. Lihat sudah Pak, ini apa namanya nasihat dari Imamul Haddad, dari Imamul Ghazali ini, wa umruka ra'su malik, karena umur kita itu modal kita ya, dan modal kita itu adalah umur. Ketika umur itu dimanfaatkan dengan baik, ditoto dengan baik, maka menjadikan sampainya kamu ke naimil abad, kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap detik-detik dan waktu-waktu, setiap waktumu itu adalah bagaikan permata yang begitu mahal yang tidak bisa diganti dengan apapun. Kalau sudah lewat ya wis mari entek, coba set. Jadi jangan pakai coba toto ya. Oh ini pengajian, oh ini waktunya ini, oh ini waktunya. Bahkan waktunya makan ya ditotong ya. Mudah-mudahan bisa kita nih ya, sebelum tidur minimal wirid-wirid yang dibaca pagi kita baca, maghrib ada wiridnya sendiri, sore maca waqiah kalau bisa nih. Karena Kanjeng Nabi dawuh, siapa yang istiqomah baca waqiah, Allah tidak akan membuat dia faqih, lam tusibhu faqih, tidak mungkin melarat. Berarti waqiah itu surat anti melarat. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini terakhir. Saya Abdullah bin Mas'ud nih sakit, dalam akhir hayatnya sakit, disambangi sama Sayyidina Umar. Ketika disambangi sama Sayyidina Umar, diajak ngomong, jawabannya itu sudah urusan akhirat guys. Sampai sakit, tak panggilkan ya sakit apa? Apa yang kamu ngadu apa? Mengadu tentang apa? Sakit ini kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, yang saya adukan itu dosa saya gitu. Sambat dosa kalau ini ada dosa itu urusan iso yang bisa iso. Kamu kepengen apa? Kepengen diampuni ya tidak bisa saya kata Sayyidina Umar. Terakhir setelah ngobrol Sayyidina Umar bilang begini, kamu mau saya kasih sesuatu, kepengen apa ya saya kasih lah, yang biar kamu pakai hadiah. Kata beliau, saya sudah tidak butuh apa-apa, saya sudah lagi saya mati, saya tidak butuh apa-apa. Kata Sayyidina Umar, ya sudah kalau kamu tidak mau ya minimal buat anak keluarga kamu, jadi kamu tinggal punya sesuatu pegangan apa? Tidak butuh. Yang butuh. Kenapa? Karena saya sudah dengar Kanjeng Nabi dawuh, saya dengar sendiri dengan telinga saya sendiri. Siapa yang istiqomah baca suratul waqiah di setiap petang hari itu kata ulama mulai sore sudah boleh, mari asar, maghrib, isya, pokoknya petang. Ya, sudah bukan awan, bukan siang, sudah mulai gelap, mulai mau masuk gelap, mulai asar, habis asar boleh, lam tusibhu faqih, tidak akan ditimpa kemelaratan. Dan saya sudah ajarkan kepada anak-anak saya, dan saya yakin tidak akan melarat kalau maca waqiah. Kapan ya monggo dilaksanakan waqiahnya, legislatifnya, rotibnya, hadir pengajiannya,
nyambangi tonggonya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa kita tonton ya, termasuk ya yang kita hadapi pada malam hari ini sampai besok-besok, yaitu tanggal 1 Dzul Hijjah. Mungkin teman sudah dengar di pengajian-pengajian ya, di pengajian Mas Kholi kemarin juga saya sampaikan bahwasanya amal terbaik itu adalah amal yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Dzul Hijjah. Gak ada hari yang lebih bagus. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau dibandingkan amal jihad bulan lain tapi jihad perang, kata Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud. Kata Kanjeng Nabi, walaupun dibandingkan jihad tetap tidak kalah, karena hari-hari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, mulai malam hari ini kita masuk ya, puasa 1 tahun, 1 hari seperti 1 tahun, laksanakan ibadah-ibadah walaupun jihad tidak ngalah-ngalah. Gimana luar biasanya. Nah, yang dianjurkan oleh ulama dibaca yaitu wiridan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh pakai yuhyi wa yumiit, boleh tidak. Ya, tadi sampai mungkin dengar tidak pakai yuhyi kan ya. Nah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca setiap hari 100 kali minimal. Monggo diamalkan gitu. Kapan Beb? Sampai tentukan sendiri. Saya mau baca Beb mari subuh. Wis, mari subuh sampai tanggal 10. Saya mau baca mari maghrib, monggo. Saya baca asar Beb. Andai kata luput gara-gara hal-hal yang darurat sampai ganti tidak lupa. Tapi ditentukan sendiri karena tidak ada jadwalnya. Monggo. Pagi, siang, malam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 100 kali. Nggih, kalau mau amalan yang lain silahkan nanti kita share di WhatsApp. Teman lihat ya, adalah ilaha illallah, ada layali waktu. Manfaatkan waktu ini, jangan sampai luput. Ada waktu ini mulia, manfaatkan. Nggih, mudah-mudahan dapat barokah, mudah-mudahan bisa istiqomah, mudah-mudahan bisa selalu mengatur waktu dengan baik, dan juga manfaat umur kita berasa, barokah umur kita rasakan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.